Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan nikmat iman, Islam, dan bertambah lagi dalam nikmat kita sama-sama diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dalam program tercinta kita, yaitu Serambi Islami, edisi spesial bersama Gurunda, yaitu Kiai Haji Agus Darmawan. Dan insya Allah hari ini adalah hari Senin yang penuh dengan keberkahan buat kita. Dan pastinya pembelajaran hari ini dengan temanya adalah yaitu adil dan makmur. Tetapi sebelum kita bahas lebih jauh, di sini sudah hadir nih para jamaah yang sudah mempersiapkan, bahkan mereka sudah siap dari semalam. Ini kelihatannya nih mudah-mudahan semuanya semangat dan tidak ada yang mengantuk ya, karena pagi hari subuh hari godanya banyak sekali. Langsung aja ini kita sapa. Ini adalah rombongan dari Majelis Taklim Nurul Ibad Bekasi, pimpinan Mama Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini harus ditambah lagi nih ya semangatnya. Jadi ketika salam jawab nanti Pak Kiai, biasanya ke Pak Kiai juga kasih doa-doa. Nanti kalau ada nanti morta juga harus semangat ya. Jangan mau kalah sama anak-anak ABG ya. Walaupun ini anak-anak SMA semua ya, anak SMA ya. Harus semangat ya, sedikit gimmick buat semangat hari ini. Dan juga pemirsa bahagia sekali, di tengah kita juga sudah hadir guru kita yang selalu senantiasa ini yang mendoakan, bahkan dalam syiar dakwahnya pun beliau tidak pernah lelah untuk selalu memberikan semangat untuk para jamaah-jamaahnya di seluruh Indonesia, bahkan di luar mancanegara. Langsung kita hadirkan, beliau adalah sebagai pengasuh Yayasan Maulida Fitriah Jakarta, dan bahkan beliau ini mungkin dari zaman saya anak-anak sudah dikenal dengan dai berjuta pemirsa. Kita hadirkan guru kita semua dengan rendah hati kita, yaitu Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raka. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah, ini kelihatannya Pak Raka ini juga semangat banget. Sehat juga ya? Sehat. Kiai gimana nih kegiatan kemarin? Pak Kiai ini udah mulai banyak banget kemarin nih. Bahkan tidak salah ya kemarin ya, itu sempat sampai membantu para jamaah, juga para jamaah-jamaah taklim dan juga jamaah haji yang mereka senantiasa. Ini kemarin Pak Kiai waktu saya liputan juga di Masjid Jakarta banyak nanya, kangen rindu sama Pak Kiai gitu. Nah mungkin sapa dulu Pak Kiai pemirsa di rumah. Amin amin. Pak Raka juga Ustadz Deden ya, ibu-ibu. Sebelumnya saya menyampaikan statement ayat Allah. Kita doakan dulu ya pemirsa, Masya Allah, semoga sehat ya, panjang umur, amin, berkah dunia dan akhirat, amin. Dan kita doakan pemirsa yang kurang sehat itu, Masya Allah, di rumah sakit saya lihat masih ada nasogastric tube-nya, di mulutnya masih ada endotracheal tube, di tangannya ada IV line tuh ya. Kemudian juga ada central vena pressure. Kita doakan semua semoga lepas. Amin. Allahumma rabbanas azhibil ba'is isbi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan taman la yughadiru saqaman. Khusus kepada kita atau pemirsa yang kurang sehat, diberikan kesembuhan, kesehatan, panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin. Masya Allah. Nah Pak Kiai ini bahagia sekali, tidak cuma Pak Kiai juga yang hadir, juga nanti narasumber kita. Dan juga ini sudah hadir yaitu Ustadz Deden Zainul Najib yang insya Allah ya membersamai kita semua untuk sama-sama belajar. Nah pesan juga pagi hari ini adalah pemirsa di rumah, sebelum mulai kajian kita, yuk kita siapkan dulu Al-Qur'annya, pulpen, pena kita semua, catatannya. Insya Allah ini nanti apa yang kita dapatkan ilmu hari ini kalau bisa dibagikan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Dan langsung saja semua pemirsa juga jamaah di sini sudah siap belajar? Siap ya. Kita mulai kajian kita di hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang dibacakan langsung oleh Ustadz Deden. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua ya, baik ustadz dan para jamaah juga para pemirsa di rumah, selalu mendapatkan pahala berlimpah dari Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan lakukan ini mudah-mudahan menjadi catatan amal surga kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan pembahasannya dengan tema adil dan makmur, dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita sudah kembali lagi di studio dan pastinya akan kita bahas tema kita yaitu adil dan makmur. Nah, ini sudah ada narasumber kita Pak Kiai. Ini menarik nih, tadi yang dibacakan surat An-Nahl ayat 90. Dan ternyata tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan kebajikan. Mungkin bisa lebih detail lagi Pak Kiai. Iya Pak Raka. Ustaz Deden ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzina astofa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, pemirsa Indonesia, para guruku yang tersayang di Indonesia, kita berdoa pada hari ini semoga Allah memberkahi hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Hari ini kita sudah melihat hiruk pikuk dunia. Rame betul, di mana kalau kita flashback ke belakang pemirsa Indonesia, TVRI, Serambi Islami yang sangat berbahagia bahwa adil itu adalah keseimbangan. Adil tidak memihak. Adil itu pemirsa adalah ujung daripada hukum. Tujuannya adalah keadilan. Sedangkan makmur itu adalah kita berkah gitu. Amin dong. Amin. Makmur itu berkecukupan. Makmur itu sejahtera. Kelihatannya ibu makmur nih. Alhamdulillah. Di sini Allah
mengatakan dalam firman-Nya tentang kepemimpinan yang adil dan makmur adalah Nabi mengatakan tuh. Allah juga mengatakan kalau Nabi mengatakan harus amanah. Amin. Amin. Harus sidik. Amin. Harus tablik dan fatona. Itu resep daripada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah itu menganjurkan kepada kita yang suka dibaca tuh para khotib kita Jumat itu di Indonesia di mana saja bahkan dunia. Allah mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada umat manusia, kepada kita nih untuk berlaku adil. Nah, keadilan itu, kebenaran itu dia nggak bisa memihak kepada siapapun, biarpun dia dibayar tetap aja benar ya benar, salah ya salah. Itu yang dikatakan in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Jadi bahasa orang-orang sana bilang give the best and the best will come back to you. Berikan yang terbaik dan yang terbaik itu kembali ke dirimu. Amin dong. Amin. Nah, saudaraku yang terhormat, sesungguhnya merinding saya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk bersikap berlaku adil dan juga baik. Kemudian tidak hanya berlaku adil dan baik, nah berbuat kebaikan kepada kita, kepada umat manusia, juga kepada Allah. Maaf. Wa ita izil kurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Di sini juga dan memberikan bantuan kepada kerabat, kepada orang-orang yang terdekat dari kita. Nah, maksudnya apa? Juga mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Dan di sini juga wal bagh ya, termasuk permusuhan, pertikaian. Kita perbedaan itu kan rahmat. Silakan saja Anda berbeda. Dan besok nih ada pemilihan umum ya. Kemudian maksud saya adalah tetap dalam persatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Islamiyah kita bersaudara. Persaudaraan itu dalam hukum Islam. Kemudian kebaikan-kebaikan, kemudian juga ukhuwah basyariyah. Tentunya tidak lupa bahwa perbedaan itu merupakan syarat daripada kita untuk mengadakan acara tersebut. Tapi ingat, kita harus bersatu, bersaudara antar sesama umat manusia, antar umat beragama. Juga jangan lupa ada juga ukhuwah wataniyah. Artinya persaudaraan antar bernegara. Kita nggak boleh terjadi peperangan di mana saja. Oleh karena itu Islam ini adalah yang dimaksud bring peace ya, not bring war. Islam tuh membawa perdamaian. Amin dong. Amin. Islam tuh membawa perdamaian. Amin. Tidak membawa peperangan. Betul. Itulah Islam. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya'izukum la'alakum tazakkarun. Di sini ada satu memberi pengajaran dan juga saudara yang terhormat, kepadamu akhirnya kamu mendapatkan pelajaran untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dalam surahnya An-Nahl di ayat 90, yaitu surat ke-16 Pak Raka. Nah, pakai ini mungkin sebagian dari masyarakat masih agak-agak bingung nih. Ya. Kalau yang dimaksud dengan adil itu dalam neraca timbangan dan keseimbangan itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa Pak Kiai? Ya. Kalau neraca timbangan dalam keadilan itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk nih kayaknya nih. Oh benar Pak Kiai. Ngundang. Ada tamu satu iya, nih. iya, Alhamdulillah. Nah Pak Kiai mungkin tadi jawabannya kita tunda dulu ya. Iya, Nah ini baik, kebetulan baik. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Karena beliau pun juga biasa membantu kami atau mengisi ya bersama kita. Dan sehari-hari sebagai pengurus PDPAB MUI Pusat dan dosen S2 MD UIN Jakarta. Langsung saja nanti kita akan gali lagi ilmunya bersama beliau, yaitu Bapak Dr. Muhammad Zain MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya Allah, ya Allah. Allah ini mama ganteng aja pakai kita.
Sama nih. Alhamdulillah. Jadi warna bajunya warna pink gitu ya? Iya, alhamdulillah. Ngikutin Pak Kiai. Masya Allah. Cakep banget itu ada garis-garisnya. Alhamdulillah. Makanya nggak bisa tidur tadi garis-garis kata Kiai. Oh ngerjain itu ya? Iya, garis-garis dulu. Motif-motif Ngomong-ngomong, ya. silakan duduk. Ya, siap. Masya Allah. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah sehat. Walah, Ustaz nggak Raka. ketemu nih kayaknya Iya, suasana masih kemerdekaan nih kelihatannya mukanya ceria terus nih. Alhamdulillah Nih. harus cerah. Masya Allah ceria, cerah ya. Oke. Semangat. Ya, Ustaz mungkin nanti akan kita bahas ya mungkin sambil mengalir tentang tema kita adalah adil dan makmur. Nah, tapi sebelum Pak Kiai, Iya, iya. ini biar langsung aja nih karena nih kelihatannya para jamaah juga pemirsa di rumah pengen tahu tadi jawabannya tentang apa maksud dari adil dalam neraca timbangan Iya, iya. dan juga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Paraka maksudnya itu harus adil. Jangan dikurang-kurangin timbangan itu. Timbangan keadilan maksudnya. Pak Kiai Siap, Zain, Kiai. Masya Allah. Mohon izin ya. Silakan Pak. Ibu hafal nggak surah Ar-Rahman? Coba ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Yuk. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul Mita. wa aqimul wazna. Tegakkan timbangan itu. Wala tuhsirul mizan, kamu jangan kurang-kurangin timbangan itu, artinya timbangan keadilan. Para hakim-hakim kita Indonesia ingat yang memutuskan tentang hukum perkara yang seadil-adilnya. Wala tuhsirul mizan, dan kamu jangan kurangin timbangan itu, timbangan keadilan. Maksudnya adalah semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayo timbangan kita jangan lupa tuh Nabi nanti di hari kiamat, Kiai izin. Siap, siap. Kiai. Itu di hari kiamat nanti sebelum bergeser kedua tumit telapak kaki kita, Allah pertanyakan semuanya tuh. Tuh ya, lan tazula qaddam abdin hatta yus'ala an arba'i sholin. Yang pertama apa ditanya sama Allah, an umrihi fima afnah, tuh tentang keseimbangan umur kita. Allah kasih umur kita yang panjang, yang pendek tergantung sama kitanya. Kalau kita bisa merawat umur kita, panjang umur. Amin. Bilang aminnya pelan banget. Panjang umur. Amin. Nah, kalau itu an umri fima afnah wa an syababihi fima ablah, masa muda. Kalau kamu nggak atur, kalau kamu nggak adil, kamu hancurkan masa muda kamu, kacau balau. Nauzubillah min wa amalihi min aina tasabau wa fima anfaqahu, tentang harta dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Kalau dia berlaku adil, itu uang orang jangan diambil. Ini uang kita boleh diambil, dan uang kita juga enggak semuanya bersih buat kita, Bu. Ya. Ibu sehat? Sehat. Mangap aja gini. Saya takut dipelototin sama mangap-mangap gitu. Dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan? Ditanya. Harus seimbang. Ada zakat, infak dan sedekahnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang terakhir ada juga kalimat yang disebut wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmu juga harus diimbangin. Enggak boleh sembarangan ilmu, buat kesombongan. Enggak boleh. Sombong hanya milik Allah. Al-izzu izzati wal kibriya uridai. Kemuliaan itu kemuliaan aku, kata Allah. Kemudian wal kibriya uridai, sombong itu selendang aku, pakaian aku. Wa man naza'ani faqad azabtu, siapa yang sombong berarti dia merampas pakaian Allah, selendang Allah. Faqad azabtuhu, maka sungguh akan ku azab dia. Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar ya Rabb. Itu Pak Raka. Masya Allah. Iya. Sekarang gilirannya Bapak Kiai Dr. Ustaz. Zain. Nah ini dikit nih Pak Ustaz nih. Iya. Ini lanjutan pertanyaan Pak Kiai ya. Sebentar. Kayaknya Ustaz tambah muda deh. Oh, iya, alhamdulillah. Maaf, jujur nih. Habis cukur. Iya, para cukur khusus untuk hari ini ya, biar Iya. cukur, biar kelihatan lebih muda. Oh iya, biar ketemu sama siapa tuh? Oh, ketemu sama guru kita yang mulia. Masya.
Ini berarti al-hakim bijaksana, hikmah Masya bijaksana. Allah. Ya, ini lanjut Pak Kiai ya, ke Ustadz Zaid. Ini menarik nih bicara dengan adil dan makmur. Ya. Tetapi mungkin dalam keseharian kita juga belum bisa mengatakan bahwa diri kita adil ya. Karena mohon maaf nih, misalkan dari profesi kita ataupun posisi dalam keluarga, suami, istri, dan anak nih. Bagaimana menyikapi sederhana aja, gak usah lebih meluas tapi ke keluarga kecil dengan adil dan makmur itu seperti apa? Baik, terima kasih banyak izin Pak Kiai kita, Pak Kiai Agus Darmawan. Kita doain sehat walafiat ya kan. Pak Zain, amin. Mas Raka, Ustadz Deden ya. Seluruh sahabat di ibu-ibu yang cantik-cantik semuanya ya. Dan seluruh pemirsa Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bicara tentang adil tadi sudah sama telah disimak ya. Guru kita pakai Agus Darmawan. Agus itu adil ya. Adil itu bisa dalam Al-Quran itu padannya banyak sekali. Apalagi nanti kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi adil di dalam Al-Quran penggunaan istilahnya itu adil. Ada juga tadi dijelaskan oleh kiai kita mizan. Ya. Ya kan? Ada juga penggunaannya al-qistu. Kalau adil artinya sama. Kalau tadi mizan artinya timbangan. Timbangan itu tidak nganan, nggak ngiri. Makanya ibu-ibu kalau sen ngiri jangan ke kanan. Ya kan? Makanya apalagi kalau ibu-ibu bilang, ayah saya nganan, kamu ngiri, saya bertahan, kamu lari, ya itu repot ya. Nah, jadi pada prinsipnya tadi bahwa hidup ini tadi mizan itu tadi timbangan. Kalau timbangan ini arti timbangan berarti imbang deh. Tidak nganan, tidak ngiri, itu yang namanya tadi diangkatnya adil. Kalau al-qis ini juga maknanya adil juga. Kalau di dalam Al-Quranul Karim, al-qis itu disebutkan dalam surah An-Nisa 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Maka kita suruh jadi orang yang adil tuh. Dalam membagi warisan, kita harus adil. Dan dalam keluarga tadi. Warisannya bagaimana tuh? Warisan yang laki-laki lil zakari mislu hadzil unsayain. Kemudian juga adil juga menempatkan sesuatu. Anaknya, saya mau tanya nih bunda-bunda, kira-kira adil kan artinya sama ini, mana adil? Ya. Apakah bunda punya anak yang sekolahnya TK, ada yang SD, ada yang kuliah, bagi uangnya sama apa beda ini kira-kira? Beda. Nah, berarti nggak adil dong. Nah ternyata beda kan, sesuai dengan porsinya. Ya, jadi makna adil itu nggak harus sama rata, ya kan? Tapi sesuai dengan porsi yang ada, termasuk pembagian warisan. Pembagian warisan tadi lil zakari mislu hadzil unsayain, ya adil tadi itu. Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2, perempuan dapat setengah, laki-laki 1 dan sebagainya. Ala kulli hal pembagian masalah keluarga tadi, ibu sama ayah harus tadi tuh atur. Dia tidak sayang sama yang anak tua, sama yang muda. Maka disebutkanlah dalam tafsir bahwa makna adil itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, mengutip Sufyan Ats-Tsauri, makna adil itu artinya secara zahir sama batin itu sama. Masya Allah. Itu yang namanya adil. Termasuk tidak memperlakukan tadi yang kaya, yang miskin, semuanya sama, termasuk yang tua, yang muda. Tidak ada kata yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Betul, itu nggak adil tuh namanya. Nggak adil. Oke, ini menarik nih bicara soal adil dan makmur, kelihatannya nggak akan tuntas nih dalam mungkin hitungan cuma 1-2 hari, tapi nanti ada pembahasan pakai. Nanti juga ada pertanyaan pakai, kira-kira kalau misalnya kita pengen mencapai hidup berkah dalam bernegara itu seperti apa sih? Tapi nanti dibahasnya karena ada yang mau lewat dulu, dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Insyaallah, subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa, dan kita masih dalam suasana di subuh hari ini pasti menjemput rezekinya Allah. Ditambah lagi adalah kita menuntut ilmu di Serambi Islami TVRI. Nah langsung dipakai. Nih tadi Pak Ustaz sudah sampaikan, juga Pak Kiai sudah buka prolognya nih. Nah baik lagi nih, sebenarnya dalam kehidupan itu pasti kita pengen cari yaitu kehidupan yang berkah, ya kan? Tidak cuma hanya untuk dalam hidup keluarga, tetapi bernegara. Itu bagaimana Pak Kiai supaya kita bisa mendapatkan kehidupan keberkahan ini? Iya. Saudaraku pemirsa Indonesia,
serambi-serambi TVRI yang dirahmati Allah, ayah bundaku yang berada di rumah, subhanallah, Allahu Akbar. Ini pemirsa bisa juga yang melihat ada Bapak Presiden, ada Bapak Ketua MPR, Bapak Ibu Ketua DPR, kemudian juga ada para menteri, ada para rakyat Indonesia. Jadi Indonesia ini yang dikatakan gemah ripah loh jenawi toto tentrem kerto raharjo. Apaan tuh artinya? Islam mengajarkan dan Indonesia ini subur dan makmur. Ya. Kalau Pak Raka bertanya bahwa negara yang berkah itu yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana? Ya. Kalau kita ngaji sama Pak Kiai Pak Dr. Zain, kan ada ayat Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Saya bingung sama ibu pada melotot semua ini. Allah. Kenapa ya? Bu, tadi nggak boleh ngantuk sama Pak Raka ya. Sekarang pada melotot semua. Oh, ada dua ini. Yang pertama ya, ada juga yang ngantuk, ada juga yang melotot nih. Yang ngantuk nih, ini saya tahu nih ada dua hal juga ini. Pertama, dia belum paham tentang adil dan makmur. Yang kedua dia mikirin, ini kiai dua ini ganteng-ganteng amat. Yang nomor berapa tuh, Bu? Jadi walau anna ahlal qura, kalau seandainya masyarakat kampung Indonesia nih yang ada berapa pulau, yang ada berapa bahasa yang begitu hebat, kemudian mereka semua itu amanu, beriman kepada Allah, amin dong. Amin. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, amin juga. Amin. Ini nggak main-main, semua ulama menjelaskan, menafsirkan bahwa ada interpretasi bahwa negara itu akan makmur. Amin. Kalau catatan keadilan, ada iman dan takwa dan akhlakul karimah, amin. Tapi sebaliknya kalau kau nggak adil, hei maaf nih pemimpin atau rakyat atau kita semua nggak adil, walakin kadzabu, artikan dusta dong. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Sehat ya? Sehat. Walakin kadzabu, mereka semua dusta, nggak beriman, nggak bertakwa, nggak berakhlak, nggak berbuat kebaikan. Walakin kadzabu, dusta dia. Jangan pun ibu, pemirsa mohon izin, minta yang belum ada. Yang ada fa akhaznaum bima kanu yaksibun, akan dicabut, kami cabut, aku cabut pintu berkah itu akibat ulah manusia yang enggak bertanggung jawab, Pak Raka. Ya. Karena dia enggak beriman, dia enggak bertakwa. Akhirnya apa? Musibah datang. Makanya kita harus melaksanakan amanah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasul. Tolong dibaca. Nah, Ustadz Deden. Cakep ini. Surah apa? Anal. Al-Anfal. Oh, Al-Anfal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Allahu Akbar ya Rabb. Ustadz Kiai, siap. Pak Dr. Zain. Di sini Allah mengatakan kepada umat manusia yang besok mau ada pemilihan kepemimpinan, baik tingkat pusat maupun di daerah. Di sini Allah menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tahunullaha wa rasul. Kamu, ya Allah ya Rabb, semua kamu nggak boleh berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan di sini Allah menjelaskan watahunu amanatikum. Kamu jangan berkhianat juga dengan amanah yang diberikan kepada kamu. Wa antum ta'malun, walaupun kamu
Kamu tuh tahu, antum kamu udah tahu, udah ngerti, udah paham. Coba lihat saudaraku yang terhormat, berapa banyak orang-orang yang diberikan amanah dengan sumpah, ya Kiai ya, pakai Quran sumpahnya, Iya. dia berjanji demi Allah, bayangkan coba, tapi masih berkhianat. Nah orang-orang yang berkhianat itu termasuk orang yang munafik, raja pengkhianat, dedengkot pengkhianat, yang namanya orang munafik itu dan dedengkotnya di Arab Saudi di Mekah waktu zaman Rasul, itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba mereka berpaling kepada Rasul dan dia ngiri bahwa Rasul, ya Allah, jangan pun manusia, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka atau dia Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah terjadi perang Uhud, dia berpaling, dia berbelok dari 1000 pasukan Rasulullah. Maka dia berpaling, diajak untuk berkhianat sebanyak 300 orang. Berarti satu kompi itu. Nah oleh karena itu, mari sama-sama jangan kamu berbuat khianat. Dan orang yang berkhianat itu, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dan orang-orang yang berkhianat itu tidak hanya kepada manusia saja Pak Kiai Zain, ya. tapi kepada Allah juga dilawan. Allah saja dilawan, ditipu, apalagi manusia. Betul. Innal munafikina, bismillahirrahmanirrahim, innal munafikina yukhadi'unallah. Orang-orang yang munafik, orang yang suka berkhianat, maaf nih, mereka menipu Allah. Dan Allah menjawab tipuan mereka, wa huwa khadi'uhum. Kemudian apabila dia menegakkan ibadah sholat, ya, kemudian mereka itu dia bermalas-malas, kamu kusala. Jadi dia nggak beriman lagi kepada Allah. Waktu itu dia bohongin. Kemudian wala yazkurunallaha illa qalila. Selain nih, maaf, sebelum dia berzikir hanya sedikit, kemudian yuraunan nas, dan dia itu kepengen dilihat oleh manusia. Itu kalau orang-orang munafik kan begitu. Salatnya malas-malesan, yuraunan nas, dan juga mau dilihat manusia. Ya, ini kan habis jadi pengantin baru nih. Ya, sholat subuh kan kesiangan. Dia sholat subuh itu jam 8. Jam 8 kata mertua bilang, mantu saya hebat banget, sholat duha pakai kunut. Ya. Padahal subuhnya mantu cakep banget dah. Duha pakai kunut. Coba. Nah di sini pemirsa Indonesia mohon izin ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yuraunan nas, dan dia kalau mau sholat kemudian dia malas-malesan. Subuh kadang-kadang kesiangan, zuhur kesibukan, asar sebatanggung, maghrib kecapean, isya bagus pada ngaku semuanya loh. Isya ketiduran lagi. Nah kemudian wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia habis sholat nggak mau zikir kecuali hanya sedikit. Dialah orang-orang yang maaf nih, yang suka berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Ya. Amin. Masya Allah nih Pak Kiai. Jadi udah mengikuti sifat-sifatnya Rasulullah ya ketika kita tadi ya. Ada fatwa amanah sedih dan tablik. Nah ini balik lagi boleh ke Ustadz. Yes, ini menarik nih karena beliau pun juga kita tahu ya dengan background pendidikannya, dan ini penting sekali nih. Gimana tadi kalau misalkan adil itu tidak sesuai dengan porsi, misalkan ada si A dengan jabatan ini, posisinya ini gitu, tapi dengan pendidikannya mungkin mohon maaf ya, mungkin yang bukan memang pantas untuk ditempatkan seperti itu. Apakah dibilang adil gitu dalam kehidupan sehari-hari? Dan juga bagaimana ketika nanti ini biasanya ibu-ibu ini mempraktekkan nih, pulang dari sini praktek nih, kira-kira nanti akan mengatur porsi-porsi dalam misalkan ya keuangan keluarga, suami, anak dan sebagainya. Ini mungkin ada masukan dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, izin Pak Kiai Agus Termawan baik. dan semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang sangat penting sebetulnya Nabi juga pernah mencontohkan tentang masalah adil, terus bagaimana menjalankan amanah yang disampaikan oleh Pak Kiai kita Pak Agus Termawan. Luar biasa semangat, spirit. Subhanallah, Allah. Baik nanti calon pemimpin harus amanah dan sebagainya. Amin. Ya kan, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha
ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Wa idza hakamtum bainakum an tahkumu bil adl. Nah ini ayat ini menjelaskan tentang surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa gambarannya itu Allah memerintahkan kita ini semuanya untuk menjalankan amanah. Dalam asbabun nuzul fil babin nukul disebutkan Nabi SAW mau membuka pintu Ka'bah, pinjam sama penjaga pintu Ka'bah. Yang ketika minjem dengan pintu Ka'bah ini yang disebutkanlah ketika Nabi minjem balikin lagi. Berarti Nabi kan dikasih amanah itu. Ya. Pinjam kemudian dibalikan lagi tuh. Yang dikenal dengan Utsman bin Tolhah, dibalikan lagi. Kemudian ayat inilah yang disebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, kalau kita kaitkan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai kita dalam menjaga amanah dari suami gitu ya. Kalau dikasih jajanan bunda-bunda belanja 500.000, bilangnya 500.000. Jangan belanjanya 100.000 ngakunya 700.000. Tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah, adanya di sono di daerah ya. Kata pindahan dari sini ya. Nah, yang sangat penting tadi itu amanah ini, menjaga amanah, menepati jujur. Jujur yang sangat luar biasa. Bicara tentang adil, kalau bicara tentang kepemimpinan Kiai dalam sirah sahabat, kita diingatkan nih ada kisah yang luar biasa, fenomenal. Kisah bagaimana Umar bin Khattab dengan gubernur yang bernama Amr bin As. Dengan yang namanya Yahudi punya rumah gubuk reot. Ini bicara keadilan. Jadi ada proyek pengembangan masjid yang besar. Amr bin As semua yang ada di peta proyek pembangunan masjid itu dibongkar. Termasuk rumah reot orang Yahudi. Dipanggil orang Yahudi untuk dirayu, untuk dibeli 2 kali lipat, enggak mau. Bersikeras dengan ngopina, kemudian akhirnya turunlah Amr bin As untuk menggusur itu rumah Yahudi. Kemudian nggak mau dia tetap. Akhirnya dia pikir ini gubernur kan masih ada lagi di atasnya. Siapa itu? Yaitu berarti adalah Umar bin Khattab. Datanglah berjauh-jauh sampai akhirnya bingung mana namanya. Dikirain dia adalah Umar bin Khattab, adalah kerajaan dan sebagainya. Intinya bahwa dalam namanya banding, apa namanya kayak namanya? Naik banding. Bayangkan dia Yahudi. Tapi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah dicari itu namanya tulang, kemudian digariskan. Orang Yahudi bingung, masa naik banding dikasih tulang, kemudian dikasih garis. Nah ketika sampai ketemu dikasih ke gubernur Amr bin As, langsung itu merinding dan kemudian akhirnya dipanggillah ke para proyek sampai merinding sampai keluar gerahnya. Pembatalan proyek pembangunan masjid. Yang dimenangkan berarti siapa? Orang Yahudi. Ini bicara tentang adilan luar biasa. Adil al-mizan, tidak melihat baik dia kaya, muslim, non muslim, kalau melaksanakan antu'addul amanati ila ahliha. Wallahu alam. Masya Allah ya, ini kisahnya menarik sekali. Jadi kita paham bahwasanya ternyata Islam pun juga menegakkan keadilan tidak cuma untuk Islam sendiri, tetapi juga untuk toleransi ataupun agama yang lain. Pak Kiai, nanti pengen tahu nih kisahnya, katanya ada negara, bisa mungkin contoh negara yang makmur, tetapi hancur seperti apa. Tapi nanti bahas dari Pak Kiai, karena ini ada yang mau lewat dulu boleh ya. Dan tetap bersama kami di Serabi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita kembali lagi ke studio, dan ini sudah banyak juga nih dari para jamaah yang hadir ingin bertanya. Tetapi sebelum kita buka pertanyaan untuk para jamaah, mungkin tadi pakai jelaskan dulu nih contoh pakai kan kita tahu nih banyak sekarang negara-negara yang maju gitu ya, makmur, bahkan mungkin mohon maaf bisa lebih daripada bangsa kita sendiri. Tetapi banyak juga yang mereka juga akhirnya ujungnya adalah hancur. Nah kalau hal seperti ini sebenarnya apa sih kira-kira penyebabnya atau mungkin seperti apa? Oh, yang kaitannya dengan adil Dan makmur makmur, ini ya. betul. Mohon izin Pak. Ya, silakan Pak. Ibu-ibu yang berbahagia, pemirsa Indonesia, Serambi Islami yang terhormat, bahwa kita nggak boleh tuh meninggalkan Allah dan nggak boleh kita meninggalkan rakyatnya. Kan kita tuh terpilih jadi mohon maaf,
jadi presiden. Kita terpilih jadi anggota DPR, ketua DPR. Kan mewakili rakyat. Ya. Nah, sebetulnya selain Allah yang Maha Kuasa yang dikatakan Malikal Mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah yang punya kekuasaan, pemirsa. Jangan menghilangkan, makanya rakyat juga jangan ditinggalkan. From the people, by the people and for the people. Loh, jabatan yang kita pegang amanah ini itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk bukan untuk saya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Allahu Akbar, jawab. Nabi Muhammad ayo, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat subuh dia berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih. Loh, Nabi berdoa dengan serius, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Ini saya kalau ada ucapan Nabi saya merinding terus nih. Seakan bukan seperti kelihatannya banyak malaikat yang hadir juga pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada orang pemimpin nanti nih sekarang nih, kalau ada orang yang memimpin umatku dan pemimpin itu mempermudah umatku, maka permudahlah itu pemimpin itu ya Allah. Amin. Kalau ada pemimpin, ada orang yang memimpin umatku, kemudian dia mempersulit umatku, maka persulitlah tuh orang pemimpin itu. Bayangin juga. Nauzubillah min. Makanya kalau kita lihat negeri Saba di surat ke-34 ayatnya 15, 16, 17 Kiai Zen. Betul. Itu 34 surah Saba. Surah Saba itu negeri Yaman. Dulu gimana nggak pernah kaya raya negara itu? Bagaimana nggak hebatnya tuh negara? Bagaimana coba? Ternyata laqad kana li sabain fi maskanim ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh negeri Saba itu, di dalam kampung negeri Saba itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bu, Ya. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ya Allah, pada mangap semua lagi ya Allah. Iya. Ada tanda-tanda kebesaran Allah waktu itu zaman Ratu Belkis, waktu zaman Nabi Sulaiman. Nah kemudian Allah mengatakan apa tuh? Kulu min rizki rabbikum. Tuh dengerin nih semua pemirsa Indonesia, mohon maaf lahir batin. Makan tuh harta, rizki yang aku berikan, yang aku berikan kepadamu wahai rakyat. Wahai hamba-hambaku. Kata Allah tuh, silakan. Makanya Indonesia kan kaya nih. Ya. Multatuli pernah ngomong kit'atu minal jannah nukirat ilal ardi. Laksana sekeping surgawi yang ditanamkan buat pertiwi Indonesia kaya surga. Amin dong. Amin. Indonesia. Tapi negeri Sabak waktu itu karena kulu min rizki rabbikum, makan rizki dari Tuhanmu Allah, ya. Kemudian apa? Waskurulahu. Bersyukurlah semua kalian lahu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan berikan solusi yang terbaik. Apa? Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang subur makmur, yang juga rakyatnya, pemimpinnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi negeri Sabak tidak bersyukur, fa'aradu, mereka semua berpaling kepada Allah. Fa'arsalna alaihim sail arim, dan Allah kirim musibah yang besar, yaitu bendungan yang besar itu jebol, ya. Akhirnya Allah kirim 2 kebun yang memang ya nggak bagus, buahnya pahit. Ya demikian Pak. Oke, nah ini Pak Kiai tadi sudah jawab pertanyaan dari saya langsung. Juga tadi ada jamaah nanti mau bertanya, tapi sebelumnya Pak Kiai izin Pak Kiai. Ya. Ini ada video pertanyaan dikirimin para jamaah kita di sana. Mau langsung bertanya ke Pak Kiai juga ke Ustadz Zen, boleh ya? Iya. Oke, langsung kita tampilkan, kalau gitu sama-sama kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati, saya Rani, Pak Kiai dari Bintaro. Saya ingin bertanya lagi nih Pak Kiai, bagaimana orang bisa dikatakan adil dalam keluarga Pak Kiai sehingga tidak menimbulkan kecemburuan? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ada lagi? warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus ya? Sekaligus ya. Oke, kalau kita tampilin sekaligus untuk videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, nama saya Kiki dari Bekasi. Ingin bertanya kepada Pak Kiai. Saya ini gemuk Pak Kiai. Kata orang, saya gemuk ini lambang kemakmuran Pak Kiai. Menurut Pak Kiai, saya gemuk ini gimana Pak Kiai? Izin bertanya kepada Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya pertanyaan menarik nih dan juga kayaknya perlu diluruskan sama Pak Kiai. Ini jawabannya cakep. Cakep. Ayo silakan. Oke. Ya, boleh Pak Kiai atau Pak Ustadz? Silakan. Izin, Pak Kiai. Iya. Baik. Tadi ada pertanyaan Ya. dari Mbak Rani. ya. Ya. Dari Bintaro, adil dalam berkeluarga. Izin Pak Kiai Agus Dermawan. Nah tadi sudah kita simak, adil dalam keluarga itu berarti kita posisi sebagai ayah, kita posisi sebagai ibu, menganggap anak itu sama. Jangan dibeda-bedain. Kadang-kadang anak kita lebih sayang sama anak pertama dibanding anak kedua. Apalagi sama anak yang bontot yang susah itu. Iya. Iya kan? betul ya. Sehingga sikap kita, sayang kita, kasih sayang kita, uang pun berbeda. Biasanya kalau anak pertama, kedua mah mainannya baru-baru semua itu Kiai. Iya. Tapi kalau udah anak yang terakhir sisa semuanya. Itu ada ketidakadilan. Second hand gitu kan. Second terus tuh. Adil ya. Maka dikategorikan adil tuh. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya maka adil lebih cenderung kepada takwa. Jangan pada ngiri lo kan udah gede. Nah iya, dibilang gitu. Jangan ngiri ya. Kan berarti kita nggak adil tuh. Ya kan, melakukan posisi. Jadi kita sikapi seseorang itu tadi anak kita sama. Jadi kadang-kadang ada juga anak yang baik berprestasi, tidak berprestasi. Jangan dibanding-bandingin tuh. Iya, Kadang-kadang karakter itu anak itu berbeda. Ada yang anak kita dikasih potensi pinter gitu ya. Ada yang boleh jadi pinternya IQ-nya. IQ mikir-mikir, ngitung-ngitung. 7 kali 7 berapa? 49. Setuju nggak setuju penting penampilan. Begitu. Kan pinter IQ, matematiknya Kiai kan. 4 kali 4, 16. Sempat nggak sempat WA harap dibalas. Nah. Kalau orang pacaran tuh. Iya. Ada juga ikan hiu warna abu-abu I love you ibu-ibu itu lain lagi Kiai. Nah, ini berarti harus menyikapi tadi adil itu lihat baik tadi semuanya sama. Bahkan disebutkan tadi adil itu antara kalbu kita, hati kita itu sama. Seperti halnya disebutkan Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang berlaku adil yang luar biasa. Adil itu tadi diantaranya hatinya yang diucapkannya benar. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq berlaku adil. Saat menghukum ada anak muda yang melanggar hukum, dihukum. Pakai tambang. Nah tapi yang terjadi setelah dihukum, kemudian Abu Bakar ngasih tuh, di tambangnya balaslah. Yeah. Kemudian Umar bin Khattab marah. Lah jangan begitu, ini hukum harus tegakkan. Namun demikian Abu Bakar As-Siddiq merasa gitu ya. Merasa proses yang luar biasa, merasakan orang yang dipukul. Dikasih nih, udah ontak buat kamu, permadani buat kamu, 5 dinar buat kamu. Masya Allah, ada orang yang begini nih. Masya Allah, ibu juga sama. Habis mukul anaknya, nanti jangan lupa ya beli es krim ya. Jangan lupa ya. Nah gitu kira-kira Pak Kiai. Iya, oke. Nah Pak Kiai ini tadi udah mungkin sedikit gambarnya bagaimana ternyata kasih sayang itu harus adil merata ya. Nggak ke anak satu, anak kedua ataupun suami dan istri. Nah untuk pertanyaan kedua Pak Kiai, ini menarik nih pertanyaannya. Dari segi fisik mungkin gemuk atau memang misalnya itu lambang kemakmuran Pak Kiai. Ini mungkin apa simbol itu seperti itu apa gimana Pak Kiai? Saya mau pantun dulu boleh nggak buat ibu-ibu? Boleh. Bu, boleh nggak pantun dulu? Boleh ya. Makan emping, cakep itu dong. Cakep. Makan nanas, Cakep. kerudungan pink udah lunas belum? Iya. Sudah. Udah beres ya Bu ya. Alhamdulillah. Untuk Abang Kiki tadi yang ada di media sosial di VT, apakah gemuk itu lambang kemakmuran? Jawabnya betul, ya. Apakah badan yang langsing juga makmur? Ya. Betul juga. Betul juga. Ya, yang penting sehat. Ya. Nah, tapi ingat kalau kegemukan juga namanya obesitas. Obesitas itu biasanya jantung diselimutin oleh lemak. Paru diselimutin oleh lemak.
nanti saudaraku organ-organ tubuh yang penting, yang vital itu jadi susah bernafas. Ya. Nanti lama-lama nggak mau olahraga, maunya tidur aja, ya, maunya makan aja. Nah, orang-orang angkat barbel itu kan ototnya tuh yang apa? Besar. Yang keluar yang besar, ya. Jadi kalau umpama angkat bakul, jadi bukan otot yang besar. Jadi hanya maaf nih, ya. Tapi ada juga yang gemuknya keturunan. Khawatir ya, lama-lama itu nanti karena obesitas, ya, nanti ada yang disebut dengan penyakit gula tuh diabetes mellitus, ya. Diabetes mellitus. Kemudian juga nanti ada yang namanya ginjal itu, maaf ya, gagal ginjal, renal failure, ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa lebih langsing lagi, terutama olahraga, ya. Mensana and corpore sano, ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya. Nah, oleh karena itu Mas Kiki pelihara badan atau kita pemirsa Indonesia dengan baik, dengan berolahraga, dengan makan secukupnya. Sebab we are what we eat, apa yang kita makan itulah darah kita. Kalau kita makan daging, ya darah daging, ya, nanti kolesterolnya tinggi, ada yang LDL, ada yang HDL, ada juga yang trigliserida, macam-macam deh. Ya, demikian masyarakat. Oke. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Mas Kiki paham ya maksudnya pakai ya, artinya tetap mensyukuri dan juga ketika kita diberikan apapun itu sama Allah dengan kita menjaga kesehatan lahir dan batin. Dan pemirsa masih nanti ada pertanyaan dari jamaah nih yang belum bertanya tapi tetap bersama kami di Serambi Islami. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio dan pastinya suasananya semakin hangat ya karena ini pertanyaan interaktif ini nggak cuma hanya saya, Pak Kiai, juga Ustaz Zain, juga pemirsa yang mengirimkan video, tetapi jamaah udah kelihatan mau bertanya dari tadi nih. Kalau gitu langsung saja Pak Kiai izin kita limpahkan langsung pertanyaan. Silakan Ibu yang mau bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, yang namanya kita manusia sering berbuat kebaikan, kadang juga ada yang suka berbuat keburukan. Kadang yang berbuat kebaikan ekonominya berantakan. Kadang yang berbuat keburukan ekonominya meningkat terus, selalu dikasih kesenangan dunia. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, di manakah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalankan kehidupan berbuat keburukan dan juga menjalankan kehidupan berbuat kebaikan? Itu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Pak Kiai, biar sekaligus ya, boleh? Boleh. Ya, langsung saja yang kedua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah dari Majlis Taklim Nurul Ibad, Bekasi. Saya ingin bertanya Pak Kiai. Ya. Di negara ini seperti tema sekarang ini, mestinya kita hidup itu adil dan makmur. Betul. Atau makmur dan adil. Itulah pertanyaan saya. Saya mohon jawabannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dua pertanyaan bagus sih Pak Kiai, mewakili kaum ibu-ibu kelihatannya nih, pengen makmur juga ya, juga pengen tahu bagaimana ketika nanti berbuat kebaikan dan keburukan ini jangan sampai salah nih. Gimana Pak Kiai? Yang kaya tadi makin kaya, dia nggak ibadah. Ya. Tapi yang miskin malah tambah miskin. Betul. Tapi juga dia ibadah katanya. Ahli ibadah, ya. Bahwa orang yang sholat yang ibadah itu bukan untuk kaya, sebab kekayaan itu bukan hanya punya harta benda saja. Laisal ghina an kathratil arad, innal ghina ghina nafsi. Bukanlah dikatakan orang yang kaya itu kaya harta, kaya banyak duit deh. Orang kaya itu adalah kaya jiwa.
Kalau ada orang yang kaya semakin kaya tapi dia nggak ibadah, itu nama istidraj ya Kiai ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrajkan mereka dari sektor yang mereka nggak ketahui. Nah, oleh karena itu jangan lupa bahwa Allah itu adil sebetulnya. Ada tukang es lewat, kok pohon asam itu kok buahnya kecil banget, pohonnya gede banget. Tapi kok buah semangka gede banget buahnya, kok batangnya kecil amat. Tiba-tiba dia lagi ngadem tuh tukang es tuh di bawah pohon asam. Jatuh buah asamnya peletuk, bagus nih asam kecil. Kalau asam ke semangka modar le pala gua dah. Nah, akhirnya kan Allah itu adil. Nah, di sini keadilan itu wahum la yuslamun. Allah mereka tuh nggak dizolimi sama Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, kalau mendatangkan kebaikan itu manja siapa orang yang berbuat kebaikan, kebaikan itu dibalas 10. Amin dong. Amin. Ya, wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa orang yang berbuat kejahatan kecuali yang impas saat itu dia berbuat kejahatan baru dia dosa. Ya, wahum la yuslamun, dan mereka enggak dizolimi sama Allah. Allah adil. Ya, mudah-mudahan. Nih, sorry. Ibu punya mata enggak? Punya mata enggak? Punya hidung enggak? Punya mulut enggak? Apa ibu pesen? Enggak. Di kandungan emak kita dulu Allah, nanti aku pas lahir kasih mata ya. Enggak. Kasih hidung ya. Kita enggak minta apa-apa. Allah adil banget. Ini manusia dikasih. Kalau umpama tidak sempurna, mohon izin, mohon maaf, mungkin itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Apakah kau sabar atau tidak? Faham? Makanya adil. Ya. Ya, oke. Tadi bicara tadi keadilan, menjalankan kebaikan dan keburukan. Nah, untuk yang pertanyaan kedua tadi Pak Kiai ini mengenai tentang pengertian adil dalam kemakmuran atau kemakmuran dalam keadilan. Ya, baik. Izin Pak Kiai Agus Dermawan. Izin yang warnanya pink. Iya. Dong. Ya udah gitu aja. Baik. Adil dan makmur ya. Jadi ada dua kata ini. Bicara adil berarti keadilan sosial. Kalau makmur berarti kemakmuran masyarakat. Nah, kalau kita bicara tadi yang dikutip Pancasila tadi, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, Pak Kiai kan yang semangat menggebu-gebu, luar biasa, semangat 45 kan. Wah. Nah, harapannya ini ada keadilan sosial ini kalau dalam Al-Qur'an disebutkan fa'adilu walau kana dza qurba. Kita harus berbuat adil. Meskipun oleh karib kerabat kita sebagai hakim. Nah, harus adil tuh, menempatkan sesuatu. Yang salah harus salah, yang benar harus benar. Jangan mentang-mentang, oh ini dia kau saudara baraya. Saudara apa baraya namanya Bunda? Sedulur ya. Sedulur. Ya, jadi akhirnya dia tidak berlaku adil. Ini loh huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, kalau takwa itu patokannya apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarangnya, ya kan? Al-intisalu awamirillah wasinabu nawahillah. Kita ngaku sebagai muslim, ada kaidahnya disebutkan al-muslimuna inda surutihim. Kita ngaku sebagai muslim, ada syaratnya. Kalau makmur banyak tuh. Tadi disebutkan oleh guru kita, oleh kiai kita dalam surah Saba, itu kan kemakmuran itu dicirikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang luar biasa, ada 2 kebun. Ya kan, kanan kiri. Dia kan ya yamin wasimal kan. Maka disebutkan suruh makan kulu ya kan, mir rizqi rabbikum waskurulah, jangan lupa bersyukur nih. Maka kemakmuran yang sangat penting kalau di dalam surah At-Taubah, ya izin Pak Kiai, ayat 18 itu menggunakan redaksi makmur itu bukan hanya kemakmuran kesejahteraan buat masyarakat, tapi sudahkah kita memakmurkan masjid kita? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa lam yakhsha illallah, kan? Ternyata apa? Ada kata kunci, ada 5 tuh. Yang pertama, kriteria orang yang makmur dan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah. Maka kalau orang beriman kepada Allah, kalau kita pengen makmur sama tetangga kita itu kata Nabi SAW, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hormati tamunya, tetangganya, berkata baik. Kalau nggak bisa kata baik, lebih baik cicing. Nah, cicing nggak tahu cicing bu, bukan pipis ya. Nah, diam tuh, ya kan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu diidentikan nih, bahwa iman tuh. Iman akan melahirkan adil, iman melahirkan tadi makmur,
Makmur tadi itu bisa memiliki makmur kesejahteraan, makmur bisa artinya ramai. Bisa juga tinggal rumah dan sumur. Nah, makmur punya rumah sama sumur. Nah, ada juga orang yang makmur karena sering olahraga tadi kan. Apakah perutnya? Enggak juga. Tapi tenang, yang badannya gemuk, tenang. Insya Allah orang yang badan gemuk masuk surga. Emang karena yang masuk surga itu berat timbangan, Kiai. Timbangan Pahala. kebaikan. Ya mudah-mudahan kita gemuk mau kurus, tapi kalau timbangan kebaikan kita baik ya, Kiai. Kalau timbangan berat badannya berat banget, tapi kebaikannya berat banget. Oh, berat banget. pas. Itu masuk surga, Kiai. Adil. Itu adil. Makanya tadi disebutkan nih makmur ya, Kiai, izin ya. Ternyata dalam surah At-Taubah itu ada kelakuannya itu. Bisa kita memakmurkan keluarga kita, nih ajak nih rumah tangga kita untuk nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran, baca Quran. Suami kita, ibu-ibu suaminya kalau subuh udah azan bangunin, bang sholat bang. Itu kan memakmurkan. Man amana billahi wal yaumil akhir. Hari akhir wa qoma shalah, mendirikan salat wa tasaka walam yaksa illallah. Pasti dia tidak ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Kiai ya. Nah, Cakep. ini Pak Kiai, ini menarik tadi penjelasan udah dari Ustaz Zain. Ini bicara soal keluarga. Saya mau nanya nih, mungkin sekalian membuka paradigma di masyarakat nih Pak Kiai tentang banyak juga kan yang beranggapan, mohon maaf, ada yang memang keluarga yang ternyata suami punya istrinya lebih daripada satu nih. Tapi biasanya ibu-ibu juga enggak mau dan sebagainya. Sebenarnya gini, pengen tahu berlaku adilnya gimana Pak Kiai? Pak Raka, jangan nyindir dong. Siapa Kiai? Maaf. Saya satu. Satu betul. Ya, kalau ada suami yang punya istri lebih dari satu, kok ibu diam aja nggak bilang amin? Enggak lah. Kalau ada suami yang punya istri lebih dari satu, disarankan ya cukup satu, ya. Sebab pernikahan itu misalkan ghalizan. Satu perjanjian ikatan yang sangat kuat yang disaksikan bukan hanya manusia saja, tapi Allah dan para malaikat-malaikatnya itu disaksikan oleh Allah dan malaikat dan para hamba-hamba Allah. Tapi ibu-ibu, para pemirsa Indonesia, Pak Keizen, ini bagi suami yang sudah telat atau sudah terlanjur mempunyai istri, barang siapa yang berlaku adil, fawahidatan, tidak berlaku adil, fawahidatan, cukup satu saja. Nah, oleh karena itu bahwa wanita waktu zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah itu di padang Arafah itu, fattaqullaha fin nisa. Nabi menegaskan bahwa bertakwalah kepada Allah terutama pada hal urusan perempuan. Tuh ya, fa innakum austumuhunna bi amanatillah. Jadi maka sesungguhnya engkau telah mengambil amanah Allah. Jadi amanah Allah itu yang tadi engkau adalah milik Allah semua, tiba-tiba pas sudah menjadi suami istri, maka ijab qabul tu nikah wa tazwija abil ma'li mazkurnak, dan aku terima nikah dan kawinnya fulan binti fulan dengan mas kawin seperangkat al salat dibayar tunai. Maka berpindahlah tuh amanah itu kepada sang suami dan harus dijaga, jangan sampai itu hati istri seperti retaknya atau pecahnya gelas-gelas kaca. Nah, kalau sudah pecah, maaf, bisa disambung, tapi nggak seperti semula. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga hati istri. Nah, saudaraku yang terhormat, tolong, kalau Umar bin Khattab Kiai dia maaf, sama siapa aja dia galak banget. Pedang yang terhunus haus darah itu bisa membunuh lawan loh. Galak. Ada sejarah mengatakan setan aja takut. Pas pulang ke rumah, Umar bin Khattab takut sama bininya. Sahabat mengatakan, apa kok takut sama istri? Kata Umar, aku tidak takut wahai sahabatku. Aku hanya menghormati adalah istriku. Kenapa? Yang melahirkan anak-anakku. Itulah Umar bin Khattab. Menghormati istri yang telah melahirkan anak-anakku. Bertaruh antara mati hidup. Ya, demikian. Masya Allah. Ini dari cerita atau sejarah yang disampaikan dari para sahabat Nabi ini menjadikan buat kita motivasi ya. Bahwasanya keluarga adalah yang kita utamakan, terutama bagaimana supaya menjadi keluarganya tetap yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pak Kiai, masih ada satu segmen nanti kesimpulan. Nanti sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu sanajan aki-aki tetap ngeunah.
Oke, dan pemirsa tetap jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini tetap di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi ke studio dan tak terasa sudah ada di segmen terakhir kita. Mudah-mudahan ini menjadi penambah wawasan ya bagaimana ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita ini menjadikan kita semakin yakin bahwa Allah itu bisa berbuat adil makmur untuk kita semua dan kita juga seperti itu, tidak cuma untuk diri kita tetapi untuk keluarga dan bangsa dan negara kita. Nah, di segmen terakhir ini mungkin Pak Kiai juga Ustadz dan juga Ustadz Deden ya, mohon kesimpulannya untuk kita semua dan dimulai dari Ustadz Deden dulu, silakan. Baik, terima kasih masyarakat. Mohon izin Pak Kiai dan juga Ustadz Zain. Alhamdulillah pagi ini kita telah mendengarkan ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada kajian pagi ini ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dengan kita berlaku adil dan berbuat kebajikan, maka insya Allah akan kehidupan kita akan menjadi makmur. Amin. Begitu mungkin kesimpulan dari saya, masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Deden ya, singkat dan padat. Jadi memang disampaikan tadi ya. Dan selanjutnya untuk kepada Ustadz guru kita yaitu Ustadz Muhammad Zain. Silakan. Izin Pak Agus. Ya, Masyarakat dan Mas Deden dan seluruh ibu yang hadir semuanya, para pemirsa. Tema kita tentang adil dan makmur. Ini sudah kita bahas luar biasa. Harapannya siapapun kita harus bersikap adil. Baik kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemimpin, sebagai hakim, sebagai dosen. Semuanya kita harus berlaku adil. Adil dalam kajian buku Contribution to Islamic Economy disebutkan adil yang paling baik juga adalah distributive justice. Kita bisa berbagi dengan memberi makanan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bahkan dalam penutup kesimpulan pada kesempatan kali ini dalam surah Al-Balad disebutkan tuh, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan yang mendaki dan sulit dilewati? Ternyata ada kemerdekaan yang sangat luar biasa bisa tercipta yang namanya adil dan makmur. Yang pertama adalah kemerdekaan atau kebebasan bagi seorang budak. Kita sudah merdeka, alhamdulillah. Maka orang yang sangat penting ketika punya uang juga bisa merdekakan budak. Maka dalam Islam juga orang bisa berlaku adil dan makmur saat punya uang dengan berlaku memerdekakan budak. Dalam Al-Quran disebutkan yaitu termasuk dari kategori mustahik. Bahkan bukan hanya memerdekakan budak tapi memberi makanan kepada orang yang miskin. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Bukan hanya beri makanan tapi juga dia memberi kepada pengertian kepada yatim dan miskin. Semoga kita bisa berlaku adil dan makmur untuk diri kita. Keadilan sosial termasuk juga kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Pak Dr. Muhammad Zain. Dan selanjutnya untuk guru kita Ki Haji Agus Dermawan mungkin bisa disimpulkan pembahasan kita di hari ini. Iya, baik Pak Raka, Pak Kiai Zain juga Pak Ustadz Deden, pemirsa Indonesia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Saudaraku yang terhormat, kita adil memang dalam keadaan suasana yang seimbang. Artinya tidak kanan tadi, tidak kiri, betul. Dan adil itu ujung mata tombak daripada hukum. Dan keadilan itu dan kemakmuran itu adalah tujuan daripada Indonesia merdeka. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Artinya adil itu seimbang dan merata, pembagian daripada sesuatu yang terbaik buat rakyat Indonesia. Oleh karena itu mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam hidup adil di rumah tangga. Ya, sebab charity begins at home, bahwa amal soleh, amal baik itu dimulai dari rumah tangga kita, baru kita bernegara. Mudah-mudahan
tentram, sehat afiat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat dalam adil dan makmur. Kita berdoa, Ya, semoga Allah memberkahi kita semua. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma lakal hamdu syukra, wa lakal manu fadla wa anta rabbun haqqa, wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dzalika ahla. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, maafkan segala dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Rob. Bila Engkau tidak memaafkan dosa-dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak, langit mana tempat kami bernaung. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami sikap jiwa yang adil kepada siapapun dan selalu dalam keadaan makmur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan segala dosa hamba, maafkan segala dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami mama, bertaruh antara mati hidup. Seorang ibu melahirkan kami bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran kami, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami di waktu kecil, air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kami, resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Hari ini kami sudah dewasa, kami sudah mendapatkan rezeki yang halal dan berkah ya Rob. Oleh karena itu kami adil ya Allah dalam memberikan sesuatu kepada siapapun, juga bersyukur kepadamu dalam mensyukuri kemakmuran yang Engkau berikan kepada kami. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai terima kasih banyak hari ini atas ilmunya yang luar biasa sekali. Juga pada Pak Dokter terima kasih Ustadz Deden hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan sebuah bekal ilmu buat kita semua dan juga pemirsa di rumah dan menjadi pahala kebaikan dunia dan akhirat. Dan pemirsa tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi buat kita ketika setiap hari kita melakukan yaitu berbuat adil dan makmur. Dan juga diperintahkan sama Allah tadi sampaikan mudah-mudahan ini menjadi sebuah acuan buat kita bagaimana ujung dari perjalanan hidup kita adalah nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan ini adalah bekal akhirat kita yaitu pahala surganya Allah SWT. Dan untuk pemirsa yang juga ingin mengikuti kegiatan ataupun dakwanya Pak Kiai silakan langsung di dunia sosialnya yaitu di @kah.agusdermawan dan mudah-mudahan menjadi berkah. Semoga jadi ilmu buat kita semua. Dan insya Allah kita berjumpa kembali lagi di Senin depan. Dan sama-sama saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah